Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Bersama dengan saya, Pastor Henry Indrawan, selalu membagikan berkat firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu hidup, firman itu penuh kuasa, dan firman Tuhan itu iya dan amin di setiap janjinya. Jadi percayalah bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Bersama dengan saya, Pastor Henry Indrawan, karena firman Tuhan itu selalu menguatkan, meneguhkan kita yang berharap dan yang mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, beberapa menit ini saya akan membagikan firman Tuhan di dalam tema kita, yaitu doa yang pasti. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kehidupan manusia tidak lepas namanya doa. Karena doa itu berbicara tentang hubungan kita kepada Sang Pencipta, Sang yang berkuasa atas kehidupan kita. Jadi saya yakin kalau kita orang-orang percaya, kita perlu lebih lagi banyak berdoa. Karena doa bukan hanya meminta, tetapi doa kita harus mengenali secara benar. Sebelum itu, kita terlebih dahulu bersama-sama kita berdoa. Haleluya. Roh Kudus, kami datang kepadamu. Kami percaya ada urapan Tuhan, ada hadirat Tuhan menjamah kami. Karena kami rindu di dalam doa kami bukan kepentingan kami, tetapi yang utama adalah kehendak-Mu yang jadi. Ajar kami untuk melihat, untuk mengalami mujizat Tuhan di dalam doa kami. Sehingga kami selalu ada pengharapan di saat badai kehidupan ini yang kami alami. Di dalam nama Yesus, yang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, selalu ada Tuhan, selalu ada kuasa Tuhan bekerja bagi setiap kami. Haleluya. Yang terikat, apapun keadaan kami, dibebaskan dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara. Langsung saja kita lihat ayat firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal yang ke-6. Ayat ini sering kita baca, tetapi saya percaya bahwa ada berkat Tuhan yang tersedia. Matius pasal 6 ayat yang ke-9 sampai 13. Ayah bacakan di sini. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita berbicara tentang doa yang pasti. Saya percaya mungkin di antara kita sudah banyak berdoa, tetapi tidak kunjung ada jawaban. Stop, tenang. Jangan cepat-cepat kita langsung ambil kesimpulan kalau yang kita doakan itu tidak ada kuasa atau tidak dijawab Tuhan. Saya yakin percaya ada 3 bagian di dalam doa. Yang pertama yaitu keinginan Tuhan, dan yang kedua Tuhan rindu kita selalu belajar untuk tetap menunggu dan sabar. Dan yang ketiga, ada doa yang bukan kehendak Tuhan. Artinya apa? Keinginan kita terus, kepentingan kita melulu, tapi kita jauh dari Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, ayat 9 dikatakan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Artinya apa? Bahwa Bapa yang di sorga itu, artinya dia itu pasti saudara. Jadi kalau kita berdoa, yang pertama adalah kita dikenal dan kita juga mengenal. Allah yang kita sembah mengenal kita, dan kita mengenal Bapa kita.
Di dunia aja Bapa yang jahat tahu memberi yang baik, apalagi Bapa yang di sorga, yang tidak kita lihat dengan mata kita, tetapi Dia sanggup menjawab segala keperluan kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Artinya apa? Hanya pribadi atau hakikatnya sendiri, sifatnya yang kudus. Jadi kalau kita mau hidup kudus, bukan dikuat-kuatkan, bukan supaya wah saya kuat, saya sudah Kristen. Tidak saudara, tetapi datanglah kepada pribadi Allah sendiri lewat Roh Kudus, supaya kita dituntun di dalam rencana ilahinya. Karena Dia yang kudus saudara. Dunia ini adalah dunia yang penuh dengan kegelapan, dengan daya tarik, dengan tipuan iblis. Makanya kita perlu tuntunan supaya kita selalu di dalam kekudusannya. Yang ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berarti ini berbicara tentang yang kedua adalah kita mengundang hadiratnya. Jadi di dalam doa, mari kita undang dulu hadirat Tuhan. Kita undang dulu pribadinya untuk ada di sekitar kita, ada di dekat kita. Karena Bapa itu tidak jauh, Bapa hanya sejauh doa saudara dan saya. Jadi kita undang hadirat Tuhan dulu, kita dengan memuji, menyembah Tuhan. Dan saya percaya pasti Dia akan selalu mendekat dengan kita. Jadilah kehendak, artinya yang utama kehendak Tuhan. Seringkali kehendak kita dengan kehendak Tuhan bertentangan. Tapi saya percaya sesakit apapun, seproses berat apapun, kalau kehendak Tuhan yang kita jalani, segala sesuatu pasti akan mudah. Pasti akan mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan secukupnya. Ya, berarti yang ketiga, doa yang pasti itu adalah pemeliharaan Tuhan nyata. Jadi sadarilah bahwa Tuhan selalu memeliharakan kita. Sekalipun keadaan kita saat ini berat, tapi ingat ayat firman Tuhan, berikan kami pada hari ini. Hari ini artinya apa? Kita jangan terlalu kita pusingkan akan hal-hal yang ke depan. Boleh kita berpikir, tapi jangan habiskan waktumu sehingga yang ada hanyalah intimidasi, ketakutan. Yang ada yang kita pikirkan secara stres, secara pusing, tentu tidak ada jalan. Makanya Tuhan selalu bilang berikan hari ini. Berarti apa? Kita sadar bahwa hari ini semua karena kehendak Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Saudara, sadarilah bahwa tuntunan atau pemeliharaan Tuhan itu nyata. Ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ini yang paling penting dalam hidup kita, pribadi kita. Setelah kita datang kepada Bapa, kita juga harus sadar bahwa hidup kita tidak lepas yang namanya kesalahan. Minta ampun. Apapun kesalahan saudara, jangan simpan kebencian, kepahitan, karena itu yang menghalangi saudara. Bukan Tuhan tidak menjawab, tetapi dibilang dan ampunilah, artinya apa? Sadar diri. Kita harus datang kepada Bapa yang kudus, Bapa yang mulia itu. Jadi kita harus minta ampun terlebih dahulu. Seperti dosa itu adalah virus yang mematikan. Sehingga dikatakan ayat ini, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, saudara yang kasih Tuhan, siapapun saudara yang mendengar saat ini, berikan hatimu. Mungkin kau dikucilkan, dihina, dihianati atau apapun, sehingga engkau benci, kesal, marah saat ini. Berikan pengampunan supaya doa kita tidak terhalang, karena doa itu pasti. Ayat 13, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Nah saudara, Tuhan tidak pernah membawa kita ke pencobaan. Yang membawa kita pencobaan adalah iblis, karena iblis bapa dari segala pendusta, penipu.
sehingga kita selalu dicobai, ditawarkan dulu yang enak keinginan daging, sehingga kita sampai lupa dengan Tuhan, nggak mengandalkan Tuhan lagi. Jadi Tuhan tidak pernah mencobai siapapun, karena Allah tidak pernah mencobai siapapun, dan Allah tidak bisa dirinya dicobai oleh siapapun. Jadi kita harus sadar diri bahwa pencobaan itu bukan datang dari Tuhan, tapi semua atas kendali kuasa Tuhan, di bawah kuasa Tuhan, saudara. Dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya apa? Kita diberikan kemampuan, kita diberikan jalan keluar, kita diberikan kemenangan. Setiap ujian, setiap proses, ketika kita berdoa, selalu ada jalan keluar, ada keajaiban Tuhan. Itulah jawaban yang pasti di dalam doa, ya. Sehingga kita berkata, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang terakhir adalah jangan lupa muliakanlah Tuhan, saudara. Jangan hanya berfokus kepada diri kita. Kalau kita sudah dijawab Tuhan, sudah ditolong Tuhan, kita lupa. Tapi apapun keadaan kita sampai dijawab Tuhan, ingat semua untuk kemuliaan Tuhan, bukan kehebatan kita. Kita selalu menyadari semua kembali kepada Tuhan, karena Dialah yang mempunyai, layak dipuji, disembah. Dia punya kuasa dan Dia punya kemuliaan, dan kita pun mengalaminya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa channel ini selalu bagikan kepada orang lain, agar channel ini selalu menjadi berkat dan selalu bermanfaat bagi banyak orang. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Dan itu saja yang saya bagikan. Tetap andalkan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan doamu itu pasti. Sampai jumpa. God bless you. Bye.